Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Robbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya. Sebelum kita memulai pada bab ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Yang kedua, membenarkan bahwa optimis dan sabar adalah perintah Allah. Dan yang ketiga, senantiasa optimis dan sabar dalam bersikap. Yang keempat, mampu memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, berperilaku optimis dan sabar dalam menggapai cita-cita. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai sabar dulu yuk. Sabar adalah menahan diri dari maksiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abdullah bin Mas'ud, iman itu ada dua. Yang pertama, sabar. Yang kedua, yaitu syukur. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hamba yang memiliki sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya, kita akan membahas Quran Surat Al-Luqman ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin sakur. Sesungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Penjelasannya, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpa berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Masya Allah. Selanjutnya ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wa shollah. Innallaha ma'asobirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam Al-Baqarah ayat 153,
Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghargai sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Selanjutnya, ada hadis yang mengenai sabar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dan Imam Abu Zala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Imam An-Nawawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, sabru idza sutmatil ula." Sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah. Jadi, saat kita mendapatkan musibah, kita harus banyak-banyak bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali musibah, contohnya saat gempa bumi, kebakaran, kebanjiran, kematian, atau kita kehilangan barang yang berharga. Kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Seluruh amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Walaupun itu perbuatan baik dan buruk, semua itu ada balasannya. Berapapun banyak dan besarnya kesalahan atau dosa yang diperbuat manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Jadi kita sebagai manusia juga harus banyak-banyak bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikannya. Kita juga jangan lupa selalu bersabar saat kita mendapatkan musibah maupun cobaan. Kita selalu optimis meminta ampunan kepada Allah setiap dosa-dosa atau perbuatan yang kita perbuat selama ini. Mungkin itu dulu dari video ini mengenai terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Semoga kalian semua paham ya. Jika kurang paham, kalian bisa menghubungi saya melalui chat. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, tulislah kembali ayat dan hadis yang ada dalam video dengan tulisan tangan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud itu dengan sabar. Mungkin itu dulu yang saya jelaskan, kita lanjutkan dengan video atau pertemuan berikutnya. Sebelum itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.